Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus, Allah yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengetahuan, hikmat yang daripada-Mu, dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menguatkan iman kami, dan menolong kami untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar dan kami renungkan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami untuk lebih mengasihi dan melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 yang berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku yang terkasih, dalam keseluruhan Injil, kita akan mendapati ada 6 pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Salah satu pertanyaannya adalah pertanyaan yang dia ajukan kepada Simon Petrus, yaitu, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan ini sangat penting bagi Tuhan Yesus, terlebih bagi Petrus. Itu sebabnya Petrus sampai mengulang pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Pertanyaan ini bukanlah sekedar tes, melainkan panggilan yang mendalam untuk mengevaluasi prioritas hidup Petrus. Dalam versi bahasa Inggris, kalimat "lebih daripada mereka" ini diterjemahkan dengan kata "more than this". Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, menggunakan kata "houtos" yang memiliki lebih dari satu arti. Kata "this" ini dapat merujuk pada perahunya atau peralatan memancingnya dan pekerjaannya. Pertanyaan ini sebenarnya adalah ujian hati Petrus. Apakah ia siap meninggalkan semua kenyamanan duniawinya demi mengikut panggilan Kristus? Kata "this" dalam kalimat "more than this" bisa juga merujuk pada para rasul, sehingga pertanyaannya bisa berarti, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada rasul lainnya mengasihi aku? Dalam konteks ini, Yesus menantang Petrus untuk membuktikan bahwa kasihnya kepada Tuhan melampaui perbandingan dengan orang lain, dan bahwa kasih itu adalah komitmen yang mendalam dan pribadi. Baik pertanyaan pertama maupun pertanyaan yang kedua, dua-duanya memiliki satu inti yang sama. Apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada hal-hal lainnya? Lebih dari harta benda, lebih daripada profesi atau pekerjaan, lebih dari rasul-rasul yang lain? Kasih yang Tuhan Yesus tuntut bukanlah kasih yang biasa,
tetapi kasih yang mengutamakan Dia di atas segalanya. Ini adalah standar dalam mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan ingin agar kita mengasihi Dia lebih. Tidak ada kata lain yang dapat mengekspresikan dengan tepat daripada apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari yang lain, kasih itu harus diwujudkan melalui tindakan dan bukan sekedar kata-kata. Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Maksudnya, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki kasih kepada jiwa-jiwa, baik mereka yang sudah dalam Tuhan maupun yang belum ada di dalam Tuhan Yesus. Standar yang sama berlaku juga untuk kita, dan pertanyaan yang sama juga ditujukan Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai tawaran, kesenangan, dan kesuksesan, apakah kita masih menempatkan kasih kita kepada Tuhan di tempat yang terutama? Jika kita beranjak dari pemahaman ini, maka kita akan mudah menghayati bagian lain dari Alkitab. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2-5 mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu." Yang kedua, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Yang ketiga, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 mengatakan, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Tuhan Yesus menuntut kita untuk mengutamakan Dia, bukan karena Dia egois, tetapi karena Dia tahu bahwa hanya dengan mengasihi Dia sepenuhnya, kita akan menemukan kepenuhan hidup yang sejati. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk tetap fokus hanya kepada Tuhan Yesus, meningkatkan hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dalam doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman Tuhan. Lebih banyak dan lebih sering mengasihi, menjaga hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Sebab daya tarik dunia dan daya tarik kesuksesan dapat membuat seseorang berpaling untuk lebih mencintai hal-hal yang lain lebih daripada mencintai Tuhan Yesus. Apabila saat mendengarkan renungan ini, Anda dalam kondisi yang jauh dari Tuhan Yesus, bahkan berpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus, bertobatlah dan kembalilah pada kasih yang semula, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat." Kita jadikan kasih kepada Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dan biarlah kasih itu terpancar melalui tindakan nyata yang memberkati orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini ialah mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya adalah panggilan utama bagi setiap pengikut Tuhan. Ini bukan hanya tentang perasaan,
tetapi tentang komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Di tengah godaan dunia yang menarik kita menjauh, kita dipanggil untuk fokus pada hubungan intim dengan Tuhan, menempatkan Dia sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, hidup kita akan dipenuhi dengan kekuatan dan damai sejahtera yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang hari yang telah berlalu, hingga pada malam hari ini kami boleh kembali lagi di hadapan Tuhan, bersyukur melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini yang telah meneguhkan hati kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau lebih dari segalanya, menjadikan Engkau prioritas utama dalam kehidupan kami. Lindungi hati kami dari setiap godaan dunia yang dapat menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, biarlah kami tetap terus setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.